Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Doa saya, kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dari zaman dulu saya masih sekolah, ya seringkali saya belajar dalam pelajaran-pelajaran yang ada ya mengenai tentang nenek moyang kita. Haleluya. Dalam pelajaran-pelajaran tersebut ya saya belajar seringkali diajarkan bahwa ada aliran-aliran kepercayaan sehingga banyak sekali ya demi mencari Tuhannya ya karena mereka tidak mengerti dahulu kala itu maka mereka ya dengan apa yang mereka percaya mereka menganggapnya itu adalah Tuhannya. Makanya muncullah yang namanya animisme, ada yang namanya dinamisme. Mereka percaya menyembah Tuhan, mereka percaya menyembah batu dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat daripada sejarah sebetulnya itu adalah kerinduan manusia untuk sebetulnya sedang mau mencari penciptanya. Nah, oleh sebab itu kalau kita kaitkan kepada kebenaran firman Tuhan sebetulnya itu dilarang, Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita harus mencari Tuhan kita yang benar, menyembah Tuhan kita yang benar yang hanya ada di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kita coba sama-sama melihat dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Di situ dikatakan, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah, masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat 20 dikatakan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Wow, haleluya. Jadi dari kebenaran firman Tuhan ini jelas saudara kalau kita mau mencari Tuhan harus dengan cara dan di tempat yang tepat. Haleluya. Bahkan firman Tuhan berkata Tuhan itu ada di baitnya. Haleluya. Dan dalam perjanjian baru kita tahu bahwa bait Roh Kudus itu adalah tubuh kita sendiri. Haleluya. Makanya Roh Kudus berdiam dalam hidup saudara dan saya, ya. Dan dalam firman Tuhan ini dikatakan untuk mencari Tuhan, ya, yang ada di dalam hidup kita ini seringkali kita nggak tahu kita mencari keluar kemana-mana, tapi sebetulnya dia yang sudah berdiam dalam hidup kita, tinggal kita berdiam diri di hadapannya, ya. Haleluya. Apa maksudnya berdiam diri di hadapannya? Yang pertama, berdiam diri maksudnya belajar mendengar firman Tuhan dengan baik. Ya, karena dia adalah firman itu sendiri dan di saat dia sudah berdiam dalam hidup kita, ayo kita belajar dituntun oleh rohnya melalui firman yang telah kita ketahui tersebut. Haleluya. Makanya dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dikatakan ketika Yesus dan murid-murid dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan ini mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Ternyata Tuhan bicara bahwa bukan Marta bagiannya tidak baik ya dalam melayani. Tapi ada saatnya bagian terbaik itu kita harus duduk di kaki Tuhan mendengar suaranya sendiri. Haleluya. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan itu nomor satu, belajar mendengar suara Tuhan. Sebab dalam Ulangan pasal yang kedua
ayat yang pertama sampai dengan yang keenam dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Ya, jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ini bicara ya, kita harus mau belajar mendengar suara Tuhan. Berdiam diri bukan tidak melakukan sesuatu, tapi belajar mendengar suara Tuhan. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa arti berdiam diri? Ya, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ya, jadi berdiam diri yang kedua artinya kita sedang membangun hubungan dengannya. Dengan melalui apa? Doa. Ya, berdiam diri artinya ya saudara terkasih dalam Tuhan bukan melamun. Tapi kita justru berdoa ya. Sedang membangun manusia roh kita terkoneksi dengan Dia yang adalah Roh Kudus adanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, dan saya percaya orang yang setia berdoa itu tidak akan sia-sia karena ada hasilnya. Ya, yang pertama hasilnya orang suka berdoa akan semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya. Bahkan yang kedua akan mendapatkan kekuatan kuasa Tuhan ya. Dan kalau saudara lihat itu ada di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin, haleluya. Bahkan yang ketiga, orang yang tetap setia berdoa, dia akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya, siapa buktinya? Daniel tentunya. Dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai 19 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, ya Misael dan Asaria teman-temannya dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Katakan amin. Haleluya. Jadi berdiam diri yang kedua yaitu berdoa. Haleluya. Karena doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, saya berdoa melalui perenungan hari ini, mari kita memiliki waktu untuk kita selalu duduk di kaki Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, ya. Dan saya percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amin. Izinkan saya berdoa, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan kami menyukai hadirat-Mu sehingga kami mau terus duduk diam di bawah kaki-Mu di dalam hadirat-Mu. Kami mau berdiam diri selalu karena kami percaya di saat kami berdiam diri kami akan mendapatkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Biarlah di saat kami berdiam diri kami belajar mendengar suara-Mu dengan suara-Mu yang akan menuntun kami masuk dalam destiny-Mu. Dan kami percaya dengan kami berdiam diri juga kami sedang membangun hubungan melalui doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.